saleh dan baik hati bernama Notus atau Maurus yang memerintahkan rakyatnya dengan penuh kebaikan. Ibunya sama salehnya dan dipenuhi kasih Kristus. Sebaik mungkin untuk hidup dalam kasih Allah. Santa Ursula lahir ketika kedua orang tuanya telah begitu lama tidak dikaruniai anak. Dan setelah mereka berdoa memohon kepada Allah, doa mereka dikabulkan sehingga lahirlah putri mereka, Santa Ursula. Santa Ursula sangat cantik dan cerdas. Namanya dipilih setelah Raja Notus berjalan-jalan di kebun istana sambil memperhatikan bintang-bintang yang bertebaran di langit malam. Tampak olehnya gugusan bintang Ursa Minor. Ketika sedang memperhatikan rebusan bintang itu, muncul implikasi Notus untuk memberi nama Ursula kepada putrinya. Saat remaja, kecantikan dan kecerdasannya sangat terkenal di kalangan kaum bangsawan. Banyak mereka yang tertarik kepada Ursula dan datang melamar Ursula. Namun, lamaran mereka ditolak karena Ursula ingin menyerahkan semua hidupnya untuk Kristus. Namun, pada suatu hari, seorang raja dari kerajaan yang kuat dan besar mengirim utusan kepada ayah Ursula untuk melamar Ursula bagi putranya yang bernama Pangeran Eterius. Mendapat hal ini, ayah Ursula sangat galau. Raja yang melamar Ursula itu lebih berkuasa daripadanya, tapi ia belum mengenal dan tidak mengakui Allah. Namun, andai kata lamaran itu ditolak, Raja tadi dapat merebut seluruh kerajaan dan diperintah Notus dan Ursula dipaksa menjadi istri Pangeran Eterius. Setelah menerima pemberitahuan dari ayahnya, Ursula mengusulkan untuk mengajak seluruh penduduk kerajaan untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Sesudah 3 hari berpuasa dan berdoa, Ursula kemudian menyarankan ayahnya untuk menerima lamaran raja itu dengan 4 syarat. 1. Calon suaminya, Pangeran Eterius, harus mau belajar tentang iman Kristen dan dibaptis menjadi Katolik. Kedua, Ursula minta diberi teman 10 gadis dan setiap gadis membawa 1000 dayang. Ketiga,
pernikahan ditunda selama 3 tahun. Karena Ursula dan kawan-kawannya ingin berziarah ke Roma dan sekitarnya terlebih dahulu. Keempat, dibuatkan kapal yang cukup besar untuk seluruh rombongan Ursula berziarah. Ternyata semua persyaratan ini diterima oleh calon suaminya. Dan kemudian Ursula bersama 11.000 kawan-kawannya itu berziarah dengan 11 kapal yang disiapkan. Semuanya gadis. Mereka pertama kali berlabuh di Poland, Jerman. Ursula dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan melalui darat ke Roma. Di Roma, Ursula bertemu dengan Paus Syriacus dan memohon agar semua gadis-gadis itu dibaptis. Sepulang ziarah, Ursula dan kawan-kawannya kembali ke Poland. Namun, Ursula dan kawan-kawannya mengalami gangguan oleh bangsa Han yang tengah menguasai kota itu. Mereka terancam mahkota kesucian hendak direbut oleh bangsa Han. Namun Ursula dan teman-teman begitu mencintai Tuhan di atas segalanya. Cintanya kepada Tuhan lebih kuat daripada ketakutan. Ursula dan kawan-kawannya lebih memilih mati terpanah oleh bangsa Han daripada mereka harus kehilangan kesucian. Untuk menghormati dan mengenang keberanian perawan dan martir ini, telah dibangun Basilika Santa Ursula di Cologne, Jerman. Dalam kalender liturgi gereja peringatan Santa Ursula setiap tahun 21 Oktober. Nah, sekarang apa yang dapat kita pelajari dari teladan Santa Ursula? Ada 3 keutamaan dari Santa Ursula yang dapat kita teladani. 1. Doa dan puasa mendapat tempat utama dalam hidup manusia. 2. Kasih kepada Allah ada di atas segalanya, lebih kuat daripada ketakutan akan kematian. 3. Perempuan bisa menjadi pemimpin dan mengantar orang lain kepada Tuhan.